Para sahabat desa, orang desa atau person-person yang di desa itu mempunyai identitas dan posisi ganda. Di satu sisi sebagai wong desa, di sisi lain sebagai wong cilik. Wong desa itu kalau dalam bahasa Jerman, Belanda itu Volk ya. Volk pakai V ya. Pakai V, dan kalau dalam bahasa Inggris namanya pakai F, Volk. Nah, ini orang setempat ini. Orang setempat, jadi artinya kan desa itu menunjukkan sebuah tempat, meskipun dalam perkembangannya tempat ini akan menjelma menjadi sebuah entitas yang terdiri dari identitas, kehidupan-penghidupan, dan representasi. Ini folk atau wong desa ini adalah konsep antropologis. Dan dia akan menjelma menjadi masyarakat setempat. Masyarakat setempat itu artinya kumpulan dari folk gitu ya, kumpulan dari wong desa ini, dan mereka terikat dalam satu, bisa juga karena ikatan darah atau genealogis, meskipun bersifat teritorial, tetapi sesama orang desa itu menjalin ikatan sosial, memanggil tetangga ya dengan Pak D, dengan Le, dengan Mbah. Jadi semuanya merasa bersaudara. Dan tradisi yang sampai hari ini tetap dirawat adalah ya kebersamaan, kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, dan sebagainya. Jadi ini tradisi yang luar biasa, dan itu bisa juga disebut sebagai komunitarianisme, mencari kebaikan bersama. Dan penting untuk saya katakan bahwa tradisi lokal, masyarakat lokal ini itu diangkat oleh para pendiri bangsa seperti Bung Karno dan Bung Hatta, itu menjadi jiwa, menjadi spirit Indonesia dengan gotong royong solidaritas. Jadi di sana ada nilai anti-individualisme, anti-liberalisme, tetapi berupaya untuk mencapai kebaikan bersama. Demikian juga dengan konsep demokrasi terpimpin yang dilembagakan oleh Presiden Soekarno, itu juga punya ini ya, diangkat dari pengalaman lokal. Demikian juga dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, itu juga punya akar sosiologi, akar antropologis, akar sejarah pada tradisi folk ya. Dan folk ini tentu saja tidak hanya monopoli di Indonesia. Dan biasanya ini mereka terikat dalam satu entitas desa yang punya organisasi kekuasaan, punya hukum lokal, dan kemudian dikenal dengan Gemeenschap. Ya, Gemeenschap ini dari Ferdinand Tonis ya. Lalu juga dalam bahasa Belanda disebut dengan Volksgemeenschapppen, ya, Kesatuan Masyarakat Hukum Pribumi. Artinya ini membentuk dua hal penting. Yang pertama adalah masyarakat hukum, yang ini tentu sangat berbeda dengan negara hukum. Masyarakat hukum itu artinya ya masyarakat setempat yang punya sistem, punya tatanan hukum, punya organisasi kekuasaan, atau punya pemerintahan. Dalam pengertian pemerintahan bersama masyarakat. Pemerintahan di antara orang-orang itu, atau sering kita sebut sebagai self-governing community. Nah, di sisi lain itu melahirkan konsep masyarakat setempat, termasuk kepentingan masyarakat setempat yang itu dihadirkan oleh Undang-Undang Desa. Saya sudah banyak berbicara tentang kepentingan masyarakat setempat, bahwa masyarakat setempat ini adalah pemilik atas desa, lalu desa itu punya kewenangan berdasarkan rekognisi subsidiaritas, sebenarnya arahnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi desa itu bukan milik warga negara, ya, bukan milik warga negara, melainkan milik masyarakat setempat. Di sana berbicara tentang kehidupan sosial, kehidupan budaya, ekologi, dan ekonomi. Jadi artinya kalau ada SD, sekolah dasar, stunting, dan sebagainya, itu tidak termasuk pada ranah kepentingan masyarakat setempat. Jadi saya kira clear, dan memang ini konsekuensi dari konstitusi. Kalau kita mengikuti masyarakat mengikuti konsep negara hukum, kalau tegak lurus, seharusnya kan tidak perlu ada masyarakat setempat, masyarakat hukum,
folk. Jadi semuanya sudah ditransformasikan menjadi warga negara dalam kerangka negara hukum. Tetapi mau tidak mau, ini konstitusi bilang ada dualisme antara masyarakat hukum dan negara hukum, dan faktanya itu juga desa itu juga dirawat, masyarakat setempat juga dirawat. Dan salah satu poin penting dari masyarakat setempat ini adalah ini ya, kalau orang merasa insecure, merasa tidak aman, dia menjadi sebuah katarsis. Ini kata teman Ari Sujito itu, bahwa masyarakat setempat menjadi katarsis ketika negara ini tidak melindungi masyarakat setempat. Kemudian yang sisi yang kedua, wong cilik. Wong cilik itu sama dengan people, ini konsep politik ya. Nah, tetapi mereka juga bisa membentuk society. Jadi kalau wong cilik, marhen, petani, membentuk serikat petani, memperjuangkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan, mereka membentuk society. Jadi ini praktek sosiologis, kalau yang tadi namanya praktek antropologis. Jadi sebenarnya mereka memperjuangkan kemandirian pangan, lalu kedaulatan pangan ini dalam rangka untuk berjuang menjadi warga negara. Jadi wong cilik kalau dipandang dari sisi kelas, itu rakyat jelata, atau sering disebut dengan proletar ya, ini kalau menggunakan kosakata Marx. Kalau rakyat jelita itu disebut sebagai ini ya, sebagai borjuis ya. Kalau perantara di antara itu sering disebut komprador atau rakyat jelalatan. Nah, ini maksud saya yang wong cilik ini tadi yang membuat praktek sosiologis dengan society ini sudah melampaui desa sebenarnya. Jadi mereka itu berurusan dengan negara. Bagaimanapun separuh tubuh itu, satu adalah milik negara, menjadi bagian dari negara, yang satu yang folk itu menjadi bagian atau menjadi pemilik atas desa. Nah, yang wong cilik ini kalau kita mengikuti nalar Negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka adalah menjalankan praktek politik, membentuk pemerintah, dan kemudian mengalami transformasi menjadi warga negara dalam kerangka negara hukum. Artinya rakyat atau wong cilik atau marhen ini, petani dan sebagainya, mereka secara politik membentuk pemerintah. Lalu pemerintah itu melakukan governing atau mengatur, mengurus negara, dan kemudian negara itu memberikan distribusi dan proteksi pada warga negara. Jadi ini secara prinsip begitu, dan tetapi sampai saat ini yang namanya orang desa yang terbelah menjadi dua, entah itu sebagai folk atau sebagai people, itu menurut saya belum bisa menjadi warga negara dalam arti yang sebenarnya. Jadi kalaupun warga negara baru formalitas yang ditunjukkan atau ditandai dengan KTP. Tetapi mereka belum memperoleh kehidupan yang layak, kerjanya juga belum memadai, kemudian juga tidak bisa mengakses layanan publik dengan memadai. Kalau mereka mau mengakses harus ke kota. Ya. Lalu soal taat hukum ini juga nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi mereka tidak semata-mata diatur oleh hukum, tetapi oleh proses sosial, nilai-nilai lokal, dan kemudian yang keempat juga belum menjadi bayar pajak yang sempurna, yang baik gitu ya. Karena memang yang objek pajaknya juga tidak memadai untuk ditarik menjadi wajib pajak. Nah, orang desa atau wong cilik tadi, kalau mau memperoleh warga negara harus melakukan urbanisasi, harus mengadu nasib ke kota, entah itu menjadi pekerja atau mengikuti sekolah berpendidikan seperti saya gitu ya, yang semula saya dulu ya wong cilik, ya folk, tapi setelah mengikuti agenda mencerdaskan kehidupan bangsa, saya sekolah, lalu bisa naik kelas begitu ya, dan kemudian saya sudah tidak menjadi bagian keseharian dalam masyarakat setempat. Jadi saya sudah tidak menjadi folk, meskipun saya kadang harus romantis, harus berkunjung, harus berdialog dengan mereka gitu ya. Dan saya juga sudah tidak menjadi people wong cilik seperti yang saya ceritakan tadi, tetapi sudah menjadi warga negara. Nah, ini harus urbanisasi. Artinya memang ini ada ketimpangan. Kalau kita bicara negara itu akan selalu bicara kota, modal, plus warga negara.
Dan sementara fungsi-fungsi negara untuk melakukan distribusi, proteksi sampai ke penjuru desa ini kurang maksimal, kurang optimal. Jadi yang diberikan hanya dana desa, pembangunan desa, hanya sisanya sisa. Jadi artinya kalau kita bicara tentang proteksi distribusi untuk membentuk warga negara itu hanya terjadi di kota. Maksimalnya di kota, terus kurang-kurangnya ya ada ketimpangan lah. Bagaimana negara hadir di kota dengan negara hadir di desa itu kan sangat timpang ya, sehingga oleh karena itu saya katakan bahwa baik itu folk maupun people, baik itu wong desa maupun wong cilik sampai hari ini itu belum betul-betul menikmati negara hadir dan mereka masih jauh dari cita-cita untuk membentuk apa yang saya sebut dengan citizenship.